Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harumi selaku dosen pengampu mata kuliah Logistik Minyak dan Gas. Dalam hal ini kami dari kelompok Rute 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Pemilihan rute terbaik untuk pendistribusian BBM pada TBBM 4 Wayame Maluku menggunakan metode VRP. Adapun anggota kelompok kami yaitu Iksanul, Grevi, dan Ronauli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Operasi PT Pertamina Persero Supply dan Distribusi salah satunya terletak di Ambon, yaitu pada terminal BBM Wayame. Adapun wilayah pendistribusiannya meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku yang memiliki 19 depot pada setiap provinsinya. Dan untuk mendistribusikan BBM pada 19 depot itu dilakukan menggunakan kapal tanker pada setiap bulan. Dalam proses pendistribusian, perusahaan belum mendapatkan cara teroptimal untuk rute pendistribusian BBM ke setiap depot yang ada. Padahal apabila jarak atau rute dapat dioptimalkan, dapat berpengaruh untuk biaya serta waktu dalam proses pendistribusiannya. Untuk membantu proses penentuan rute pendistribusian BBM ini, kami mencoba menghitung menggunakan metode VRP, di mana menggunakan metode VRP akan membantu dalam menentukan rute dalam pendistribusian BBM pada setiap depot yang ada. Yang kedua adalah tujuan, di mana tujuan kami menentukan rute terbaik dalam pendistribusian BBM pada TBBM 4 Wayame. Berikutnya adalah metode yang digunakan, di mana pada penelitian ini kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah TSP dan yang kedua adalah VRP, di mana TSP atau Traveling Salesman Problem merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi dalam pengoptimalan kombinasi, di mana salesman akan mendatangi beberapa daerah dengan ketentuan hanya dapat mendatangi daerah tersebut satu kali. Tidak hanya mendatangi salesman, juga dituntut untuk menentukan rute terbaik sehingga jarak yang ditempuh oleh salesman adalah jarak terminimum. Yang kedua adalah VRP atau Vehicle Routing Problem, di mana Vehicle Routing Problem merupakan suatu permasalahan dalam pendistribusian untuk mencari solusi dalam menentukan rute awal hingga rute akhir suatu kendaraan dengan kapasitas yang ditentukan atau terbatas dari depot kepada konsumen. Berikut ini merupakan YY diagram yang telah dibuat oleh kelompok kami, yang mana permasalahan utamanya terletak pada rute pendistribusian yang belum optimal, yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam pendistribusian yang disebabkan oleh lokasi sulit dijangkau karena kurangnya pengembangan infrastruktur. Dan yang kedua, waktu loading dan unloading yang disebabkan oleh kekurangan karyawan. Kemudian faktor kedua yaitu biaya pendistribusian yang cukup mahal yang disebabkan oleh jarak lokasi wilayah pendistribusian yang jauh diakibatkan oleh keterbatasan jumlah TBBM yang harus memenuhi kebutuhan permintaan. Kemudian faktor ketiga adalah pemilihan rute yang tidak tepat diakibatkan oleh human resource atau karyawan yang tidak tepat dalam memilih rute karena perekrutan karyawan yang tidak tepat. Maka dari diagram tersebut didapatkan masalah yang sebenarnya adalah terletak pada human resource yang tidak tepat dalam memilih rute. Kumpulan data. Data yang pertama adalah jarak dari TBBM 4 Wayame menuju depot yang harus dipenuhi. Pada gambar di samping ini, teman-teman bisa melihat ada jarak dari depot TBBM Wayame yang letaknya di Ambon ke 19 depot yang ada. Dan ada juga jarak dari depot-depot ke depot lainnya. Jarak antar depot ini sangat berguna ketika kita akan melakukan proses migran agar mendapatkan jarak yang paling dekat. Yang kedua adalah permintaan depot setiap bulan yang harus dipenuhi. Kita dapat melihat bahwa permintaan paling kecil itu ada di Bula sebesar 337,7 kiloliter, sedangkan permintaan terbanyak itu ada di Sorong dengan 6.869,5 kiloliter setiap bulannya. Ini harus dipenuhi. Dan data yang ketiga adalah data rute reguler atau rute yang ada saat ini. Dengan kata lain, rute yang dilalui oleh kapal, yaitu terdapat 6 rute dengan total jumlah jarak sebesar 9.503 mil. Lanjut ke pengolahan data. Sebelum kita mengolah data, kita harus tahu dulu berapa sih kapasitas kapalnya. Dari literatur yang kami dapatkan atau kami baca-baca tidak ada
kapasitas yang pasti terhadap kapal di TBB YM 4, tapi kami mencoba menilainya sendiri dengan cara menjumlahkan dari rute yang ada terhadap demand yang terpenuhi, dan didapatkan itu demand terbesar yang dipenuhi ada di rute 4 sebesar 10.393 kiloliter. Jadi kami asumsikan bahwa kapasitas kapalnya itu adalah sebesar 10.500 kiloliter. Lalu kita tadi sudah dapat total demand dan kita dapatkan kapasitas. Lalu untuk jumlah rute yang akan digunakan yaitu adalah total demand kita bagikan dengan kapasitas sehingga didapat 3,37 atau kita bulatkan ke atas sehingga didapatkan sebesar 4. 4 di sini artinya adalah jumlah kapal yang dibutuhkan atau jumlah rute yang akan dilalui oleh satu kapal, dan di sini kita mendapatkan bahwa dia akan disingkat menjadi 4 rute saja. Lalu penentuan urutan depot-depot rute yang telah ditentukan dengan software OpenShuffle dari Microsoft Excel. Kita harus menentukan constraint-nya, yang dimana ada 1 dan 0. 1 berarti kita membangun, 0 berarti tidak. Dengan objektif function adalah minimasi dari jarak. Seperti itu. Yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Berikut ini merupakan tabel dari hasil menggunakan metode VRP yang mana didapatkan rute sebanyak 4 dan jumlah total jarak dari 4 rute tersebut adalah 5.890 mil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu terdapat perbandingan atau perbedaan antara rute lama dan rute baru, yang mana rute lama memiliki 6 rute dengan jumlah total jaraknya adalah 9.503 mil. Sedangkan pada rute baru hanya terdapat 4 rute dengan jumlah total jaraknya adalah 5.890 mil. Maka dengan kita lihat dari jumlah rute dan jumlah total jaraknya, dapat kita lihat bahwa rute baru lebih menghemat 38% atau sebesar 3.613 mil, sehingga rute baru lebih tepat digunakan. Dan kita lihat juga dari segi perjalanan rutenya, yang mana pada rute lama perjalanannya yaitu Ambon, kemudian ke Merauke, dan kembali ke Ambon dengan jumlah jaraknya 1.623 mil. Sedangkan contoh dari salah satu rute dari rute baru adalah perjalanan dari Ambon, kemudian ke Labuha, ke Ternate, ke Tobelo, ke Sanana, kemudian ke Namela, dan kembali ke Ambon dengan jumlah jaraknya adalah 1029 mil. Maka dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan rute baru akan mengefisiensikan dari segi biaya maupun dari segi waktu dalam pengirimannya. Dan dapat kita lihat dengan rute baru akan lebih banyak untuk memenuhi titik permintaan dalam satu perjalanan dibandingkan dengan rute lama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.